awalnya klien kami tidak ada niatan untuk menggugat saudaranya sendiri. Apalagi ini kan masalah keluarga. Sebenarnya masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Tidak perlulah sebenarnya melakukan gugatan atau apapun. Tetapi awalnya ini dimulai oleh Tamara sendiri. Saat itu pada tanggal 6 Desember 2021, Tamara bersama lawyernya melakukan membuat LP, laporan pidana kepada klien kami, yaitu di Polda Jawa Barat. Nah, sampai saat ini perkara itu masih tingkat lidik. Jadi mengenai penggelapan Hotel Bukit Indah Puncak. Sampai saat ini hotel itu masih ada. Dan saham Tamara masih ada 20%, tidak pernah berubah. Jadi Tamara selalu menggembar-gemborkan di medsos, di media, juga dengan upaya dia melakukan laporan pidana itu kan ada unsur untuk menjatuhkan klien kami. Apalagi klien kami ini kan punya bisnis yang sangat besar lah, dan beliau juga tinggal di Amerika saat ini dan juga ada bisnis di Indonesia. Ini kan merusak reputasi beliau. Tadinya beliau tuh sabar, nggak mau untuk menggugat Tamara. Dengan adanya laporan Tamara, laporan pidana ini, sehingga klien kami membukalah berkas-berkas yang lama dan dapatlah ada perjanjian yang mereka buat gitu saat itu. Dan itu sudah lupa sebenarnya klien kami. Nah, untuk bertemu Tamara itu sangat sulit, tidak gampang. Dan berapa kali untuk melakukan mediasi, untuk bertemu, dan selalu menghindar. Dan pernah saat itu melalui anaknya, saat itu Rasya ya. Waktu itu ada di Amerika, ini kan pamannya. Jadi dia udah sampaikan, tolong sampaikan ibu kamu. Udah disampaikan sama anak ini, apa jawabannya? Jangan ikut campur masalah ini. Nah, itu yang sampai saat ini tidak pernah klien kami ini untuk bertemu dengan Tamara. Makanya dengan adanya Tamara sendiri yang melakukan perbuatan, dia melaporkan saudara sendiri, akhirnya klien kami melakukan upaya gugatan perdata ya. Ini kan perdata. Tamara pernah berjanji terhadap klien kami untuk membayar pengobatan ayahnya saat itu di California, di rumah sakit hospital El Camino Hospital kalau nggak salah ya, El Camino Hospital di California. Nah, itu nilainya 103.000 US dollar pada saat itu tahun 2001, kalau nggak salah tahun 26 Desember. Itu dilakukan perjanjian bahwa Tamara akan membayar 50%-nya. Tapi sampai saat ini Tamara tidak pernah melakukan pembayaran pengobatan ayahnya ini. Makanya klien kami melakukan gugatan ini gitu. Tadi kami cek adalah 100 ribuan dolar itu dibagi dua, kan gitu. Ceritanya seperti itu di dalam surat pernyataan, bunyinya seperti itu. 100 ribuan dibagi dua, dikenakan bunga-bunga dengan segala macam, akhirnya menjadi sekian puluh miliar. Kalau kita bicara 100 ribuan dengan kurs sekarang, ya mungkin cuma ratusan juta ya, gitu, 100 ribu bagi dua, seratusan ribu bagi dua. Jadi yang digugat itu adalah surat pernyataan tahun 2001. Surat pernyataan itu bukan surat perjanjian ya. Surat pernyataan itu bukan surat kesepakatan. Jadi surat pernyataan itu bisa dibatalkan sepihak kalau mau dibatalkan. Surat pernyataan itu harus disidangkan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1988. Surat pernyataan itu harus disidangkan dan harus ada perikatan selanjutnya. Dan yang berikutnya, surat pernyataan itu tidak boleh dalam ancaman atau tekanan.
Nah, kenapa saya bilang tekanan-tekanan itu bukan secara fisik ditekan, tapi secara psikologis tekanannya. Tekanannya itu apa? Bapaknya Tamara meninggal bulan November tahun 2001. Surat pernyataan itu di bulan Desember. Belum 40 hari bapak meninggal, abang paling tua ini datang untuk meminta adiknya bertanggung jawab membayar rumah sakit. Nah, ini bertanggung jawabnya, pertanyaannya kenapa kepada adik bungsunya? Kan masih ada saudara-saudara, mereka bersaudara berlima. Berarti masih ada 3 lainnya. Kenapa hanya kepada adik? Ini yang harus diuji kan gitu loh. Jadi ini bukan pinjaman untuk makan, bukan pinjaman untuk hidup atau pinjaman buat usaha, tidak. Ini membayar rumah sakit bapaknya, menurut gugatannya begitu gitu. Jadi ini masih mesti diuji gitu. Nah, berikut juga mengenai kami meminta di dalam mediasi berikut, karena dalam hukum acara peradilan ada mediasi. Kami meminta untuk pihak penggugat prinsipalnya juga hadir di dalam mediasi. Mari kita duduk bicara. Ingat loh, energi kami sangat low sekali. Energi kami Tamara ini sangat low sekali. Yang pertama, apabila mediasi gagal, maka kami mencadangkan untuk melakukan gugatan. Apa? 19 tahun Tamara tidak pernah diundang. Bagaimana bisa timbul akta-akta? Syarat sahnya RUPS, akta itu diterbitkan adanya rapat umum pemegang saham biasa atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Syarat sahnya RUPS itu harus ada undangan yang patut, yang kedua quorum, yang ketiga keputusan rapat, yang keempat risalah rapat. Kalau tidak diundang secara patut, bagaimana bisa quorum? Kan gitu. Ini kami bisa batalkan. Kalau ini dibatalkan, kami bisa gugat, kami bisa laporkan bahwa ini diduga palsu, keadaan palsu, karena tidak pernah Tamara diundang secara patut. Benar, pernah diundang 3 kali di koran, melalui koran. Sementara tahu alamat, kenapa diundang melalui koran? Kalau dianggap 3 kali ini sah, kalau 19 kali tidak pernah, ada 19 kali RUPS, baru 3 kali, yang 16 kali kemana? Jadi nggak bisa dibilang bahwa Tamara tidak peduli begitu saja. Kami justru menunggu 19 tahun gitu. Makanya saya menghimbau, kita duduk sama-sama, sudahi semuanya, karena kami akan melawan secara hukum. Dan klien kami saat ini berada di Amerika Serikat dan memang tinggalnya di sana. Tetapi insya Allah klien kami akan datang, tetapi minta untuk Tamara benar-benar hadir. Karena ini kan udah, kalau datang kan biayanya besar. Di mediasi, klien kami sudah konfirmasi apabila tidak halangan akan hadir. Tapi tanggal 8 ini kami juga akan hadir untuk sidang pertamanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.